Hanya iblis dengan Nabi Adam alaihi salam. Iblis dan Nabi Adam sama-sama mereka berdua bermaksiat kepada Allah, melakukan pelanggaran terhadap Allah. Hanya bedanya iblis ini berbuat dosa, bermaksiat, tapi dia nggak merasa. Dia merasa suci, merasa benar, nggak mau bertaubat kepada Allah. Akhirnya iblis dilaknat oleh Allah dan kelak akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Adapun Nabi Adam alaihissalam, dengan segala rendah hatinya beliau mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah pun membuka pintu ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam karena dia telah berbuat dosa dan mengakui dan bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni. Artinya apa? Bahwa setiap kita tentu berbuat dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terlepas dari dosa. Dan Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya kepada siapapun yang bertobat kepada Allah. Walaupun dosa kita sampai seisi langit, seisi bumi, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Malam yaghargir, kata Nabi, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, disitulah kemudian tertolak taubat. Jadi batasnya taubat diterima atau tidak kalau nyawa sudah berada di kerongkongan. Untuk itu selagi kita masih memiliki kehidupan, masih bernyawa, ya, nyawa masih dikandung badan, janganlah kita enggan untuk bertaubat kepada Allah. Kalau kita bertaubat kepada Allah, seberapapun dosa kita banyak, Allah ampuni. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan bahwa ada satu kisah di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda yang masih sangat teramat muda, belum berkeluarga, belum beristri, yang dia berprofesi sebagai penggali kubur. Nah, satu hari dia bercerita kepada Umar bin Khattab bahwa dia telah berbuat maksiat dan dosanya sangat besar itu. Dia ngadu, wahai Umar bin Khattab, saya mau konsultasi, saya mau curhat. Cara kita, ya, ada apa kok? Saya telah berbuat dosa dan dosanya sangat begitu besar. Kira-kira Allah ampuni atau tidak? Yang Umar menjawab, kalau kau bertobat Allah ampuni. Apa iya? Karena dosaku begitu besar, begitu parah dosaku ini. Emangnya kau pernah berbuat apa? Jadi begini, saya kan berprofesi sebagai penggali kubur. Saya pernah mendapati seorang mayat gadis cantik. Saya nggak kuat menahan emosi dan nafsu. Saya setubuhi itu mayat. Umar bin Khattab kaget luar biasa itu, terkejut luar biasa. Belum pernah mendengar ya, kisah semacam ini. Kaget dia, shock ya. Kamu keterlaluan sekali. Kamu menyetubuhi seorang jenazah? Iya. Kira-kira dosaku diampuni atau tidak? Umar terpukul mendengar cerita ini. Langsung beliau menangis berurai air mata. Beliau begitu kaget mendengar berita itu. Ya kalau begitu, coba kamu menghadap ke baginda Rasul, kau konsultasi. Iya, cuma aku nggak berani. Aku nggak berani. Ya kamu kan mesti berbuat dosa, kamu harus berani mengadu kepada baginda Rasul. Apapun nanti akan diputuskan oleh baginda Rasul, kamu terima. Umar ini kemudian masuk ke rumah baginda Rasulullah dalam kondisi masih berurai air mata. Masuk ke rumah Rasulullah, Nabi pun buka pintu. Nabi agak sedikit kaget. Ini Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah dalam kondisi seperti orang menangis. Wahai Umar,
Ada apa kau? Tumben-tumben kau masuk ke rumahku dalam kondisi menangis. Ada apa? Ya Rasulullah, di depan rumahmu ada anak muda yang dia ingin berkonsultasi karena dia telah berbuat dosa, berbuat maksiat yang dia mengatakan sangat besar dosanya. Cuma dia mau mengadukan kepada engkau, dia malu dan takut. Dia hanya menangis di depan rumahmu. Oh begitu. Kalau begitu suruh dia masuk. Umar bin Khattab keluar, menggandeng ini pemuda, dibawa dihadapkan di depan baginda Rasulullah SAW. Wahai pemuda, tadi Umar bin Khattab mengatakan kau ingin konsultasi. Iya ya Rasul. Apa? Ya Rasulullah, maafkan saya. Ada apa? Saya seorang muda yang belum berumah tangga. Kau belum punya istri? Belum ya Rasulullah. Lalu apa dosamu? Ya Rasulullah, aku sudah berbuat dosa yang sangat parah dosanya. Memangnya kau menyekutukan Allah? Kau syirik? Mungkin lebih besar dari syirik ya Rasulullah. Apa kau meminum minuman keras? Mungkin juga lebih besar dari minuman keras. Apa dosamu? Kau mengatakan syirik itu kecil, lebih besar dosa daripadamu. Kau menenggak minuman keras, kau berkata itu lebih besar. Apa dosamu? Dan perlu kau ketahui, seberapapun dosamu itu banyak, menggunung, bahkan sampai memenuhi langit dan bumi, kalau kau bertobat Allah ampuni. Apa? Ya, ya pasti kok apa iya. Asalkan kau bertaubat dan kau menyesali perbuatanmu dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, Allah ampuni dosamu. Memangnya kau punya dosa apa? Kata baginda Rasul. Begini ya Rasulullah, saya akan punya pekerjaan sebagai penggali kubur. Iya, lantas satu hari ya Rasul, aku menggali kubur untuk seorang jenazah perempuan, masih gadis, masih cantik. Cantik ya Rasulullah si jenazah ini. Aku pun kubur itu jenazah. Begitu orang sudah pada pulang, saya gali kembali itu kuburan. Saya ambil itu jenazah, saya angkat ke atas. Kemudian saya buka kain kafannya. Itu jenazah itu masih sangat segar ya Rasul, cantik luar biasa. Kemudian aku pun pergi. Namun aku nggak kuasa menahan nafsu saya. Saya kembali ke tempat itu. Lalu itu ya Rasul, jenazah si perempuan gadis ini saya setubuhi. Saya gauli, saya perkosa. Saya zinai itu jenazah. Sampai kemudian aku puas, klimaks ya. Aku pun pergi. Tapi belum sempat aku pergi ya Rasul, ini jenazah kemudian tiba-tiba bangun. Jenazah bangun dan berkata, wahai pemuda, celaka kamu. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Tidakkah engkau malu kepada Allah? Perbuatanmu akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah. Aku sudah dimandikan suci bersih, tapi kau buat aku memiliki janabah. Aku memiliki hadas besar. Celaka tindakanmu wahai pemuda. Saya tertegun ya Rasul. Mendengar kisah ini, Nabi semula duduk bangkit itu, bangun dalam kondisi mata merah, marah betul itu baginda Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai pemuda fasik, keterlaluan kamu. Kok bisa-bisanya kamu manusia masih hidup menzinai jenazah yang sudah meninggal dunia? Terlalu kamu itu. Kamu pantas masuk neraka. Kamu layak untuk masuk ke neraka dan kau gak pantas masuk ke surga. Perbuatanmu sudah keterlaluan. Nabi marah. Pergi kau dari sini. Diusir itu pemuda.
Ini pemuda selesai bercerita, disuruh keluar oleh baginda Rasul, nangis sejadi-jadinya ini. Dia menyesal. Kemudian menurut satu riwayat, ini pemuda bertaubat kepada Allah ya. Selama 40 hari 4 malam dia nggak keluar rumah, dia sujud ya. Berdoa, bertaubat kepada Allah, minta diampuni dosanya. Dalam doanya dia memohon, ya Allah, wahai Allah ya, Tuhan pencipta Muhammad, Tuhan pencipta Adam, Tuhan pencipta Hawa, ya Allah, aku telah berdosa dan dosaku sangat begitu besar ya Allah. Aku menyesal, aku bertobat kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah, dengan segala dosaku yang sangat begitu parni, ampuni ya Allah. Jikalau engkau telah mengampuniku ya Allah, tolong sampaikan kepada Rasulmu baginda Nabi Muhammad. Kalau engkau tidak mengampuniku ya Allah, maka kirimkan saat ini juga api dari langit, bakar tubuhku. Tapi aku minta ya Allah, bakar tubuhku di dunia ini, dan jangan engkau bakar tubuhku di akhirat. Akhirnya ya Allah ampuni. Dia bertobat, dia menyesali, dia bertobat nasuha, Allah ampuni. Lalu kemudian Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui baginda Rasulullah, menyampaikan bahwa dosa si pemuda ini diampuni oleh Allah. Malaikat Jibril turun menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, saya menyampaikan salam dari Tuhanmu. Nabi menjawab, Allah lah Maha As-Salam. Ada apa Jibril? Muhammad, aku mau bertanya kepadamu. Iya. Apakah engkau yang menciptakan makhluk seluruh alam jagat raya ini? Ya tentu bukan, Allah lah yang menciptakan. Baik. Apakah engkau yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk? Tentu bukan Jibril, Allah lah yang memberikan semua rizki makhluk-makhluknya. Oke Muhammad, saya mau bertanya, apakah engkau pula yang mengampuni dosa-dosa seluruh manusia? Tentu bukan Jibril, Allah lah yang mengampuni dosa-dosa setiap manusia yang melakukan maksiat. Baik. Saat ini Allah memberikan pesan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu bahwa dosa pemuda tadi yang berkonsultasi kepadamu, yang telah menzinai seorang jenazah perempuan cantik, Allah ampuni dosanya Muhammad. Allah ampuni, Allah ampuni. Maka maafkanlah dia, kata malaikat Jibril. Ya Rasulullah nggak punya pilihan, karena Allah sudah mengampuni. Nabi pun langsung memaafkan dosa pemuda tadi. Kemudian dipanggillah itu pemuda di hadapan baginda Rasul. Wahai pemuda, kau beruntung. Kenapa ya Rasul? Dosamu Allah ampuni. Ya ya Rasul, aku bertobat kepada Allah, aku menyesali, aku berjanji nggak akan pernah ya Rasul, aku mengulangi kembali. Ya. Kau sudah diampuni dan jangan pernah kau ulangi hal seburuk itu. Iya ya Rasul. Inilah kisah dari Tanbihul Ghafilin. Artinya bahwa dosa manusia separah apapun, sebesar apapun, dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti mengampuni taubatnya. Selama dia taubatnya nasuha. Ya. Kata baginda Rasul, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak berbuat dosa. Artinya dosanya diampuni dan dihapus oleh Allah. Allah bukan pendendam ya. Allah bukan Tuhan pendendam. Allah itu Rahman, Rahim, penerima taubat, pemaaf itu. Jadi bagaimanapun parahnya perbuatan kita, jahatnya perilaku kita, hancurnya moral kita, begitu banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, tapi dengan segala rendah hati kita menyesali dosa itu dan bertaubat kepada Allah, pasti dan pasti Allah buka itu
pintu tobat seluas-luasnya. Sekali lagi, malam yughargir, sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, kita sudah sakratil maut, napas cengap-cengap, kita taubat kepada Allah, terlambatlah sudah taubatnya. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika masih berkuasa, masih jaya, susah diajak taubat itu. Begitu Allah gulung dengan ombak yang begitu besar, Lautan Merah, tenggelam Fir'aun, baru dia bertaubat. Tapi sayangnya taubatnya Fir'aun terlambat. Coba kalau sebelum digulung, sebelum Allah jeburkan ke Lautan Merah, dia bertaubat, Allah ampuni. Allah ampuni. Namrud juga sama. Seandainya dia mengikuti ajakan Nabi Ibrahim dan dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Abu Jahal, Abu Lahab, seandainya, kita bilang seandainya ya, seandainya dia mau mengikuti ajakan dakwah baginda Rasulullah, bahkan dia beriman sebelum ajal itu datang, Abu Jahal, Abu Lahab tentu Allah ampuni. Ya. Semua itu merupakan hidayah, dan hidayah itu sekali lagi harus kita cari, harus kita jemput, harus kita lakukan usaha-usaha untuk meraih hidayah itu. Dengan hidayah itu kemudian kita bisa bertaubat saat kita berdosa. Ya. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat tentu dia nggak akan pernah berdosa. Malaikat nggak punya nafsu. Tapi manusia memiliki nafsu, segudang nafsu, sehingga seluruh panca inderanya sangat berpotensi untuk berbuat dosa. Karena Allah membekali kita dengan nafsu, Allah pun menyiapkan pintu tobat yang seluas-luasnya seandainya kita terjebak kepada perbuatan dosa, dengan syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.